Di sini tertera langsung untuk harganya, teman-teman. Kalau misalkan di sini kita menjualnya $22,99, di sini untuk profitnya atau keuntungan yang kita dapat itu $7,9 ya. Kalau misalkan kita rupiahkan di sini 7,09 itu setara 116.000, teman-teman. Ini sangat besar ya untuk keuntungan satu baju aja. Ya, halo semuanya, balik lagi di Ardana Channel, tentunya masih seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, teman-teman, jadi sekarang kita udah ada di websitenya teespring.com. Jadi, teespring.com adalah sebuah marketplace ya, sesuai yang tertera di bawah tulisan Teespring ini. Ada tulisan marketplace, yang mana di dalam sini itu banyak sekali produk-produk yang dijual, misalkan seperti kaos, kemudian ada gelas, kemudian ada sweater, dan masih banyak lagi yang dijual di sini. Kalau misal kita scroll ke bawah, ini banyak banget produk-produk atau jenis barang yang dijual ya. Yang paling laku di sini itu kaos ataupun baju ya, teman-teman. Nah, tapi di sini uniknya adalah kita tidak perlu pusing-pusing untuk mengatur pengiriman, dan bahkan kita nggak harus punya stok barangnya, teman-teman. Karena yang kita fokuskan di dalam website ini, kita hanyalah fokus untuk mendesain. Jadi untuk perihal pengiriman barang, kemudian bahkan bahan barang, bahan kaos, misalkan kita nantinya mau jualan kaos ya. Jadi bahan kaosnya, kemudian pengirimannya itu seperti apa, itu kita terima bersih, karena yang akan kita lakukan di sini hanya mendesain saja ya. Baik itu misal kita jualan kaos, jualan sweater, pastikan ada gambar atau desainnya ya. Nah, itu kita fokuskan di situ saja. Ataupun misal kita jualan gelas, bahkan ya untuk bahan gelasnya pun kita nggak perlu pusing-pusing untuk menyiapkan itu semua, karena yang kita persiapkan hanyalah desainnya. Nah, pertanyaannya, cara mendesainnya itu seperti apa? Dan kalau misalnya kita nggak bisa desain gimana bang? Tenang teman-teman, karena di dalam website ini itu ada fitur untuk mendesainnya, dan kita nggak perlu pakai tools atau aplikasi ketiga yang memang biasanya fiturnya itu terlalu kompleks ya. Jadi bagi kita yang nggak bisa mendesain atau bahkan nggak terlalu familiar dengan tools desain yang ada di luar sana, itu nggak perlu khawatir, karena di dalam website ini udah tersedia fitur desainnya, simple dan ya cukup mudah dimengerti. Jadi kita bahas ya. Oke, jadi buat teman-teman silahkan langsung aja buka linknya ya, atau domainnya di sini. Namanya adalah teespring.com, tulisannya teespring.com. Nanti saya cantumkan juga di kolom deskripsi. Oke, ini untuk landing page-nya teman-teman. Kalau misalkan kita scroll ke bawah, ini masih banyak tampilan-tampilannya ya yang disuguhkan. Ini untuk berbagai desain atau berbagai produk yang dijual atau disediakan di website ini, masih banyak ya. Coba kita login dulu di dalam Teespring ini. Caranya pun cukup gampang. Di sini udah ada tombolnya, teman-teman. Kalau kalian sadar, untuk memulainya kita cukup klik yang start creating yang ada di sini. Kita langsung aja klik ya. Ini untuk mendaftar akun. Jadi untuk pendaftaran akun di sini bisa kalian masukkan nama brand atau nama toko kita di sini ya. Kemudian untuk emailnya kita masukkan email kita, kemudian password, kemudian klik I'm not a robot biasa ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau daftar lebih cepat lagi nih, lebih simpel lagi, kalian tinggal continue with, bisa pakai Facebook, bisa pakai Google, atau bisa pakai YouTube. Tapi saya sarankan pakai akun Google aja ya teman-teman, biar lebih lebih simpel lagi nih ya, dengan akun email kita atau Gmail kita. Tinggal kita klik ya. Kemudian otomatis di sini langsung tertaut, otomatis kita langsung login, langsung diarahkan ke tampilan dashboard dari teespring.com-nya. Nah, ini adalah tampilannya, dan kemudian di sini kalau misalkan kita mau langsung mendesain, kita langsung cari aja style ataupun produk apa yang mau kita desain. Misalkan di sini mau desain mug atau gelas ya, seperti ini ya. Kemudian di bawahnya ini ada new product ya. Di sini ada t-shirt, ada kaos, dan masih banyak lagi.
kaosnya ini berbagai macam tipe ya. Ada yang jenisnya seperti ini lebih ke apa ya? Mungkin lebih ke oversize gitu ya. Ini oversize. Kemudian di sini ada yang lebih slim fit dan kita bisa pilih nih kira-kira style apa yang mau kita pilih atau produk apa yang mau kita pilih. Kemudian di bawah ini juga ada beberapa produk-produk, ada topi ya di sini dan masih banyak lagi. Di sini ada 180 lebih produk yang bisa kita pilih. Tapi karena di sini kita contohkan untuk jualan kaos misalnya ya atau t-shirt, kita pilih yang kaos dasar aja atau basic. Di sini kita pilih yang classic crew neck t-shirt ya. Kita pilih yang ini aja, teman-teman. Langsung kita klik aja, otomatis akan diarahkan ke tampilan atau halaman desainnya. Nah, ini yang tadi saya sebut ya. Di dalam Teespring ini udah disediakan untuk page desainnya. Jadi kalau misalkan kita mau mendesain, mau bikin gambar atau sebuah desain baju di bagian depan nih ya, ini bisa dilakukan di dalam page ini. Untuk kaosnya di sini bisa dipilih ya warnanya. Ini putih, kemudian ini ada hitam, ini ada warna apa nih? Mungkin lebih ke dongker ya, biru dongker. Kemudian ada biru, kemudian di sebelahnya ada marun ya, dan masih banyak lagi. Di sini bisa kita sesuaikan dengan selera kita. Kira-kira mau yang mana gitu. Oke, kita contohkan pakai mungkin hitam aja ya, teman-teman, biar warnanya lebih kontras ya sama latar belakang buat lebih enak nih ngelihatnya. Untuk contoh aja ya. Oke, kemudian di sini kita kalau misalkan buat teman-teman yang nggak bisa atau tidak terbiasa ngedit ya atau bikin desain, itu kalian bisa juga langsung add image yang ada di sini, teman-teman, fiturnya. Jadi teknisnya adalah kita langsung upload aja image atau desain gambar berbentuk image, atau misalnya udah jadi gitu ya, kita bisa download dari internet, dari Google, yang tentunya itu bebas hak cipta ya, karena nanti kalau misalkan kita upload ataupun pasang gambar dari Google yang nggak ada label bebas copyrightnya, kita akan terkena pelanggaran, teman-teman, karena ya namanya karya orang kita pakai untuk usaha atau bisnis kita, jadi itu akan melanggar pedoman, teman-teman ya. Dimanapun itu platformnya, apapun itu platformnya, pasti kalau misalkan kita pakai karya orang tanpa meminta izin, itu pasti akan bermasalah, teman-teman. Nah, makanya itu saya sarankan buat teman-teman yang nggak bisa desain, yang nggak kebiasa desain atau terbiasa desain, itu teman-teman download aja dari Google ya, teman-teman. Sarannya kita di sini langsung aja ketikkan gambar apa yang mau kita bikin ya. Nah, FYI, kalau di dalam website Teespring itu untuk desain kaos ya, terutama khususnya yang paling laku itu adalah desain bergambarkan atau bertemakan hewan peliharaan ya. Jadi misalkan di sini kita ketik atau cari gambar kelinci, kita sertakan dengan tulisan PNG. Nah, seperti ini. Nah, otomatis akan muncul gambar seperti ini ya. Ya, seperti biasa lah ya. Kalau kalian search atau cari gambar di Google, ya otomatis seperti ini ya tekniknya. Tapi di sini kita tambahkan atau pilih tools ya. Di sini untuk lisensinya kita pilih yang lisensi Creative Commons, karena ini lebih aman ya. Kalau Creative Commons itu gambar yang kita download atau gambar yang ditampilkan di sini nantinya yang akan kita download itu bisa digunakan kembali. Jadi ini lebih aman dibandingkan kalau misalkan kita search itu tidak pakai fitur ini, teman-teman, seperti itu. Nah, kalau lebih amannya lagi ya kalian desain sendiri gitu ya, karena di sini hanya contoh, jadi kita coba pilih yang paling aman pada contoh ini gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa desain, nggak bisa atau tidak terbiasa untuk membuat desain, kalian bisa download gambar aja langsung ditempelin di dalam desain di sininya ya untuk preview gambarnya. Tapi kalian download lah dengan memperhatikan lisensinya. Kalau misalnya kalian mau download di Google, ya ini untuk fitur atau alat atau tools untuk lisensi Creative Commons-nya ini diaktifkan gitu, teman-teman. Oke, kita pilih gambar mana yang mau kita jadikan sebagai desain ataupun gambar untuk desain kaos kita nantinya. Misalkan di sini saya mau pilih yang ini aja. Kemudian di sini udah PNG ya. Kita tinggal download aja, teman-teman. Kita save as. Oke, kita balik lagi ke Spring Launcher-nya atau ke page untuk editor desainnya. Kemudian kita pilih yang add image yang ada di sini, teman-teman. Kita pilih gambar yang tadi yang ini ya. Oh, ini tidak bisa, teman-teman ya. Nah, kalau untuk mengatasi cara seperti itu, karena kebetulan untuk format yang tadi kita download atau gambar yang kita download tadi itu formatnya SVG ya, SVG.
Jadi kalau misalnya kejadian seperti itu, kita bisa download gambar lain yang formatnya itu mau didukung. Misalkan kita mau pilih yang mana nih? Ini aja lah ya. Oke, kita klik kanan, kita save as image, kemudian kita download. Nah, berhubung di sini gambarnya formatnya bukan PNG, yang artinya untuk backgroundnya ini masih belum transparan ya. Kita pakai jasa dari removal. Nah, ini remove PNG. Nah, remove background teman-teman. Kita klik aja. Oke, di sini kita tinggal drop untuk gambar yang tadi. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, oke teman-teman, ya seperti ini hasilnya. Jadi ya kalau agak nggak rapi, abaikan ya, karena ini hanya contoh. Nanti kalian bisa disesuaikan sendiri untuk desain kalian masing-masing, itu bisa dirapikan lagi. Ataupun kalau misalkan kalian itu bisa desain, silahkan kalian desain dengan tools yang biasanya kalian pakai, teman-teman. Misalkan kalian pakai Canva, ya monggo pakai Canva. Dan menurut saya pakai Canva itu mudah juga sih, nggak harus punya skill khusus untuk mendesain sesuatu. Apalagi kalau mendesain kaos ya, biasanya di sana banyak banget template-template tuh untuk desain kaos. Kalian bisa gunakan itu, atau ya kalian gunakan tools-tools lain yang memang biasa kalian pakai teman-teman. Karena di sini videonya kita contohkan untuk misalkan kita mager nih untuk mendesain ya. Jadi kita pakai yang simpel-simpel aja. Di sini kita download aja langsung. Kita pilih yang free aja ya di sini. Otomatis langsung ke download. Kemudian kita masuk lagi ke Spring Launcher-nya. Kemudian kita pilih image. Kita masukkan gambarnya di sini. Nah, otomatis di sini gambarnya langsung terimport atau langsung nampil di dalam kaosnya. Nah, di sini teman-teman ada notifikasi atau warning bahwa resolusinya terlalu besar ya. Jadi kita kecilkan lagi. Jadi untuk resolusi ini kita harus sesuaikan dengan yang ada di dalam ketentuan ini teman-teman, di dalam Teespring-nya. Nih kalau misalkan kita perbesar lagi, nah otomatis di sini ada warning berwarna merah seperti ini ya. Itu menandakan bahwa ukuran gambar yang kita setting di sini terlalu besar. Jadi kita kecilkan. Nah, ini sebenarnya kenapa gambarnya jadi kecil, karena resolusi awal itu udah terlalu besar teman-teman gambarnya. Karena kalau kita tidak mendesainnya secara mandiri di tools yang bisa kita pakai untuk mendesain, bisa pakai Canva, bisa pakai Adobe Photoshop dan lain sebagainya, itu ya gambarnya seperti ini teman-teman, tidak bisa disesuaikan sesuai dengan apa yang kita mau. Karena di sini tadi yang kita download ukurannya terlalu besar, jadi yang bisa diterima hanya ukuran yang seperti ini teman-teman. Jadi ukurannya kecil banget ya untuk tampilannya. Tapi karena di sini hanya contoh, nggak apa-apa teman-teman, kita tampilkan seperti ini aja. Kemudian kalau misalkan kalian mau nambahin teks nih, di sini tinggal ditambahin teks saja, klik yang add text yang ada di sini. Kemudian kita edit di sini untuk teksnya, misalkan tulisan Rebit. Nah, kita atur di sini fontnya, bisa kita pakai fitur bold. Terus kita atur warnanya juga di sini bisa ya. Kita bisa pakai warna putih, bisa pakai warna merah, warna orange, dan masih banyak lagi ya. Kita sesuaikan aja teman-teman dengan temanya. Misalkan kita pakai warna ini aja, kemudian kita sesuaikan untuk tulisannya. Untuk fontnya juga kita bisa sesuaikan di sini. Misalkan pakai ini. Nah, misal ini teman-teman. Nah, seperti itu. Misalkan di sini dirasa udah ya, kita cukupkan sampai di sini. Kemudian untuk sisi ini adalah sisi baju atau kaos bagian depan ya teman-teman. Di sini bisa kita ubah untuk bagian belakangnya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kalian mau mendesain bagian belakangnya juga, di sini tinggal kalian tambahkan aja gambar atau desainnya. Di sini kita cukupkan untuk gambar depannya aja nih, teman-teman. Kita langsung scroll ke bawah. Nah, di sini tertera langsung untuk harganya, teman-teman. Kalau misalkan di sini kita menjualnya $22,99, di sini untuk profitnya atau keuntungan yang kita dapat itu $7,9 ya. Kalau misalkan kita rupiahkan di sini 7,09 itu setara 116.000 teman-teman. Ini sangat besar ya untuk keuntungan satu baju aja. Karena nantinya baju yang udah kita desain atau kaos yang kita desain ataupun barang yang kita desain di sini itu dijual secara skala internasional teman-teman. Jadi untuk segi harga, untuk segi keuntungan di sini kita bisa sesuaikan dengan pasar internasional ya. Jangan sampai
sampai baju kita terlalu murah ataupun baju kita atau produk kita terlalu mahal. Jadi bisa kita sesuaikan dengan pasar internasional ya. Jadi di sini bisa kita lihat untuk segi transparansinya cukup jelas ya. Jadi keuntungan kita tercantum di sini. Ini untuk menyeting harganya. Misalkan kita mau setting $20 aja, ya di sini langsung muncul untuk profitnya ya. Misal kita setting $25 ya, di sini langsung muncul profitnya. Jadi gitu teman-teman. Kemudian di bawah ini kita bisa langsung klik yang continue. Kalau misalkan dirasa untuk desainnya ini udah cukup ya, kita langsung klik continue di sini. Nah, kemudian otomatis di sini akan muncul untuk mockup beberapa produk ya. Jadi ada gelas, kemudian ada kaos, kemudian ada apa ini? Stiker ya. Kemudian kaos, banyak banget kaos-kaosnya. Di sini ada sweater, ada crew neck ya, dan masih banyak lagi. Nih. Nah, kalau misalkan dirasa udah cukup, kita langsung klik yang continue, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita pilih atau isi judulnya, judul produk yang di sini. Oke, untuk title misalkan kita beri nama seperti ini. Kemudian untuk description-nya bisa kita berikan seperti ini. Kalau misalnya kebanyakan kita kurangi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian bingung untuk memberikan title dan description-nya, kalian bisa juga minta bantuan ChatGPT ya teman-teman. Kalian tinggal screenshot aja layar ini, kemudian langsung aja tanya di ChatGPT. Itu kalau mau simpelnya. Tapi kalau misalkan kalian mau menentukan sendiri agar hasilnya lebih maksimal, kemudian untuk namanya bisa lebih spesifik ya, untuk sesuai target, sesuai pasar yang mau kalian bidik, kalian juga bisa pakai ChatGPT pun juga bisa sih teman-teman. Kalian tinggal atur aja atau berdialog dengan ChatGPT kira-kira judul apa dan description apa yang kira-kira cocok untuk produk kalian, dan tentunya itu akan menguatkan SEO-nya. Jadi kalian juga bisa menggunakan ChatGPT untuk memaksimalkan judul, kemudian SEO dan description yang ada di dalam produk kalian nantinya yang akan kita jual itu lebih maksimal gitu teman-teman. Kalau misalkan udah, misal dirasa cukup, kita langsung klik yang launch listing yang ada di sini. Nah, kemudian kita tunggu sebentar, di sini lagi proses ya. Nah, otomatis di sini produk kita berhasil untuk di-publish ya, atau di-upload di dalam toko kita atau di dalam teespring.com. Nah, kemudian selanjutnya untuk mengoptimasi atau untuk meningkatkan lagi peluang produk kita itu dibeli oleh orang lain di luar sana, kita optimasi untuk toko kita. Maksudnya adalah kita mendesain atau menyeting nama toko kita, kemudian desainnya, desain toko itu harus menarik ya, karena ya mau nggak mau pembeli itu biasanya melihat background atau desain toko ya, kira-kira meyakinkan apa enggak nih tokonya gitu ya. Anggaplah kita lah sebagai pembeli, kalau misalkan mau beli sesuatu pasti melihat tokonya dulu nih, kira-kira kredibel apa enggak, kira-kira terpercaya atau tidak. Kita semua pasti akan kita jadikan sebagai tolak ukur, kira-kira kita beli di toko itu apa enggak gitu ya. Jadi ya kita kalau mau menilai sesuatu, kita kalau misalkan mau menentukan sesuatu, kita rubah sudut pandangnya jika kita jadi pembeli. Kalau kita jadi pembeli itu mau beli apa enggak nih di toko kita dengan desain seperti ini gitu teman-teman. Jadi rubah sudut pandangnya sebagai pembeli, kira-kira ya kita sebagai pembeli mau enggak nih mau beli di dalam toko yang mungkin desainnya kurang dan segala macam, kurang proper ya. Jadi kita maksimalkan di sini, kita bisa desain toko kita agar lebih menarik. Nah, di sini untuk basic-basicnya aja ya, karena di sini video hanya contoh. Kita setting pertama nama tokonya, teman-teman. Kita setting aja di sini untuk nama tokonya. Misalkan seperti ini, Fashion Ardan. Kemudian kita tentukan ya sini. Kemudian kalau misalkan mau ngedit tokonya, di sini kita tinggal klik yang edit store. Nah, di sini bisa kita edit navigation bar-nya ya. Di sini kita bisa masukkan gambar yang udah kita buat atau udah kita desain. Kemudian kita bisa pilih background color-nya mau apa. Di sini putih ya, bisa merah atau mau hijau. Itu bisa sesuai dengan selera kita masing-masing. Gitu, teman-teman. Kira-kira yang menarik itu apa? Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya hero banner, di sini bisa kita tambahkan gambarnya, kemudian ada produknya ya, ini produknya yang udah kita buat tadi atau kita posting yang tadi. Kemudian footernya, footer itu bagian ini ya teman-teman, kita tinggal isi teksnya di sini.
Tuh, kita isi keterangan toko kita ya. Kemudian untuk warnanya bisa kita sesuaikan di sini. Ini warna teksnya, kemudian ini warna footernya. Mau kita bikin hijau bisa, kita bikin ungu bisa. Jadi disesuaikan dengan selera kalian ya. Kira-kira mau pakai warna apa, kemudian tulisan apa yang cocok dengan produk yang kalian jual. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalkan di sini kita udah berhasil mendapatkan keuntungan banyak, otomatis kan uangnya itu masuk ke dalam Teespring ini nih. Cara withdrawnya itu gimana? Caranya cukup gampang, teman-teman. Di sini kita pilih menu yang payout, kemudian kita tunggu sebentar. Nah, ini tinggal kita klik setting. Kemudian kita isi untuk info profile kita, namanya apa, kemudian phone numbernya berapa, kemudian alamatnya ya, ini diisi sesuai dengan alamat kalian masing-masing. Kemudian di bawah untuk metode pembayaran ini di skip aja nggak apa-apa, teman-teman. Kita langsung masuk ke metode pembayaran. Di sini menggunakan PayPal ya. Jadi kalian masukin aja alamat email PayPal kalian. Kemudian di sini untuk konfirmasi alamat email PayPal kalian, isi lagi di sini. Kemudian set PayPal address. Nah, buat teman-teman yang belum punya PayPal, silakan kalian bikin PayPal terlebih dahulu ya untuk metode pembayaran di dalam Teespring ini. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin sampai sini aja ya untuk informasi atau cara mendapatkan uang dari internet pada video kali ini dengan cara membuat desain atau menjual kaos ya dengan desain kita sendiri, dan kita nggak perlu repot-repot untuk mengirim barang, menyiapkan bahan-bahan barangnya. Kita nggak perlu, karena yang kita fokuskan di sini hanya mendesainnya saja. Cukup gampang dan cukup simpel dan cukup mudah untuk kita praktekkan di rumah. Semoga kalian mendapatkan inspirasi yang cukup bagus di sini. Kalian muncul ide-ide yang brilian dan kalian siap untuk mendapatkan uang dari internet melalui cara ini. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.